Ya pemirsa, berkaitan dengan penangkapan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pemirsa, kita akan membahas sesaat lagi. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda di mana petugas rescue Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur ini membantu proses pemakaman jenazah wanita yang memiliki bobot di atas 200 kg. Ya, menggunakan tandu elastis dan tandu basket, pemirsa, ini petugas membawa jenazah Raden Sri Wahyuningsih, 62 tahun, ke Komplek Pemakaman Masjid Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keluarga almarhumah meminta petugas Gulkarmat untuk membantu memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia karena memiliki berat badan mencapai 210 kg. Kecilnya ukuran liang lahat yang membuat petugas harus berhati-hati dalam menurunkan jenazah. Jenazah terpaksa diturunkan menggunakan strap sling dan tali leading agar memudahkan dalam proses pemakaman. Dalam penanganan jenazah obesitas ini, pemirsa, sebanyak 10 personil dan 2 unit mobil rescue didatangkan ke lokasi. Ledakan keras mengguncang Desa Tambagung Tengah, Sumeneb, Madura. Peristiwa tersebut membuat warga panik dan 1 orang warga terluka. Warga Sumeneb, Madura, Jawa Timur, pemirsa, dikejutkan dengan insiden ledakan yang diduga berasal dari sebuah garasi rumah warga di Desa Tambagung Tengah, Sumeneb, Madura. Sebagian besar bangunan rumah mengalami kerusakan parah. Selain itu, 1 unit mobil yang terparkir di garasi rumah juga rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Hingga saat ini, kepolisian masih mendalami kasus ini. Sebuah pesawat kargo milik maskapai Amel Air mengalami kecelakaan di Bandara Aming Garu Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Inilah video detik-detik terjadinya kecelakaan pesawat kargo Amel Air yang terbakar di Bandara Aming Garu. Pesawat dengan nomor registrasi PKPPI ini diawaki oleh Kapten Andi Reshar dan co-pilot Amianus Wamang yang kemudian diketahui mengangkut material bangunan berupa baja ringan. Pesawat terbakar setelah menabrak pos portal Kopasgat saat sedang mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu personel Pasgat dilaporkan mengalami luka ringan. Kini badan pesawat telah berhasil dievakuasi ke pinggiran bandara dan menunggu tim KNKT untuk melakukan penyelidikan. Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer seakan membuka tabir praktik culas di Kementerian Tenaga Kerja yang bak puncak gunung es. KPK menggandeng PPATK, pemirsa, untuk menelusuri kemana saja uang haram ini berputar. Tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel pada 21 Agustus 2025 bersama 10 pihak lainnya mengejutkan publik dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat menjelaskan kasus ini dalam konferensi pers, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut jika praktek culas pemerasan sudah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum Noel menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dan motor besar pada Desember 2024. Uang yang dikumpulkan pun tidaklah sedikit, mencapai 81 miliar rupiah dan dibagikan ke sejumlah pihak. Modus yang dilakukan para pelaku adalah menaikkan tarif normal pengurusan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Sebelum kasus pemerasan sertifikat K3 bergulir, KPK juga sedang menangani kasus lain di Kemenaker, yaitu dugaan pemerasan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang melibatkan sejumlah pejabat di Kemenaker. 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Juli lalu dengan uang yang dikutip para pelaku sebesar 51 miliar rupiah.
Akankah dari 2 kasus besar di Kemenaker ini, KPK akan menetapkan tersangka lain yang bertindak seperti Noel, mengetahui terjadinya tindakan tak patut, namun melakukan pembiaran dan menerima uang dan barang mewah sebagai upah tutup mata? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun juga melalui sambungan Zoom. Kami akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada bersama kami Pak Giri Suprabdiono yang merupakan Direktur KPK di tahun 2012-2021. Selamat malam, Pak Giri. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Yunus Hussein, merupakan Kepala PPATK tahun 2002-2010. Selamat malam, Pak Yunus. Selamat malam semuanya, Mas Giri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Yunus. Baik, sudah tersambung ya. Saya izin ke Pak Giri terlebih dahulu. Pak Giri, untuk kasus Noel ini, kita ketahui bersama bahwa dalam konferensi pers KPK kemarin sudah ditetapkan pasal yang kemudian dijatuhkan ini adalah gratifikasi, kemudian juga mengenai pasal pemerasan begitu ya. Tapi banyak yang kemudian ini bertanya-tanya, kenapa kok nggak sampai kena pasal suap? Sebenarnya kalau Anda yang selama ini juga menangani mengenai gratifikasi, perbedaannya yang secara mendasar yang kemudian ini diterima oleh hukum kita sendiri seperti apa, Pak Giri? Ya, yang pertama kita mengapresiasi karena KPK menerapkan pasal pemerasan 12E kecil dan pasal gratifikasi 12W besar. Karakternya 2 pasal itu sama, di mana nanti akan menghukum atau mempidanakan penerima. Ya. Ya. Kalau suap itu baik pemberi dan penerima akan dikenakan pidana. Jadi ada meeting of mind, bersepakat gitu ya. Setuju ya kita kasih ini, kemudian kamu lakukan ini, ada meeting of mind, transaksional, suka sama suka, itu suap. Dan memang OTT KPK selama ini menggunakan pola suap ini karena memang transaksional, kemudian ditangkap dua-duanya, masuk penjara dua-duanya. Tapi untuk pemerasan ini karakternya adalah sepihak saja begitu. Jadi dia menggunakan kekuasaannya, memaksa untuk memberi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain begitu, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan ini akan memberikan ruang pada pelapor untuk berani melaporkan. Karena begitu dia lapor, Pak saya diperas, dia akan dibebaskan dari pidana. Artinya kalau dia bekerja sama dengan KPK, polisi, jaksa, bahwa saya diperas, kemudian dia mengasih tahu bahwa bentuknya akan diberikan seperti apa, kapan dilakukan OTT, maka pelapor ini akan dibebaskan dari pidana. Dan ini di banyak negara cukup berhasil untuk membongkar kasus-kasus korupsi karena pemberi dibebaskan karena dia diperas begitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah gratifikasi. Gratifikasi itu adalah cenderung yang dipidana adalah penerima. Kalau dia menerima seperti hadiah terkait jabatannya, tidak dilaporkan pada KPK dalam 30 hari kerja, KPK mudah nih membuktikan apakah Ducati, apakah mobil dan lain-lain itu pernah dilaporkan KPK. Kalau nggak ada, bukti pertama udah dapat itu. Tinggal nanti ada bukti berikutnya, penerimaan itu terjadi. Jadi saya pikir KPK cukup cerdas untuk menerapkan 2 pasal ini dan menambahkan pasal 64 bahwa itu berulang ternyata. Karena ternyata kasus di Kemenaker itu juga selain 4 kasus besar secara beruntun juga ada yang berulang ini. Bahkan Juli lalu sudah ada yang ditetapkan tersangka dengan kasus pemerasan juga begitu ya. Betul. Oleh KPK. Jadi ada Dirjen, kemudian di bulan Juli sebelumnya tahun 2024 juga Dirjen juga. Kemudian secara beruntun dalam sisi Juli ke Agustus cuma 1 bulan. Rupanya cukup apa ya, bahasa saya adalah cukup bebal ya. Untuk mengulangi pola yang sama dalam melakukan pemerasan seperti ini. Jadi masyarakat akan lebih berani kalau misalkan nanti dalam OTT itu banyak dikenakan pasal pemerasan. Dan pasal gratifikasi itu punya kelebihan. Dia mirip-mirip pasal dengan pencucian uang di mana gratifikasi yang nilainya di atas 10 juta, Ducati pasti di atas 10 juta kan ya, akan dibuktikan oleh penerima. Jadi nanti ada pembalikan beban pembuktian. Di pengadilan kan ditanya, Ducati dari mana? Duitnya dari mana? Gajimu dari mana? Ketika kamu tidak bisa membuktikan asalnya dari mana, akan dirampas untuk negara dan ditambah hukuman lagi. Tapi penerapan untuk 2 pasal ini termasuk hal baru tidak jika dilakukan dengan cara OTT ya? Kemarin kan kalau kita ketahui Wamenaker ini ditangkap dengan melalui OTT begitu? Pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya, tetapi memang pemerasan itu cenderung di kasus yang ditangani KPK dulu itu lebih kayak yang sudah terjadi. Misalkan kasus Jero Aceh, pemerasan untuk biaya operasional menteri dan lain-lain. Jadi
saya menyatakan bahwa ini angin segar kalau misalkan dalam OTT itu menggunakan pasal pemerasan. Otomatis pelapor, pemberi itu pasti bekerja sama dengan KPK, polisi atau jaksa melakukan OTT. Dan saya gembira karena OTT ini sebenarnya cara yang efektif untuk membongkar. Karena saya lihat di media-media itu sebenarnya Kemenaker begitu dilantik langsung ketemu ketua KPK ingin pembenahan, tetapi dalam rentang berapa bulan ada yang tersangka, ada OTT. Artinya ada yang tidak bisa diselesaikan secara formal, entah apakah akta integritas, perbaikan, tapi harus diselesaikan secara OTT tadi, kemudian lifestyle check, dan memang ini momentum bersih-bersih bagi Kemenaker. Saya pikir. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, beberapa waktu yang lalu setelah kasus dari Wamenaker ini bergulir begitu ya, Kepala dari PPATK menyebutkan bahwa sudah menelusuri aliran transaksi. Nah ini bisa Anda jelaskan bagaimana metode yang sebenarnya digunakan oleh PPATK jika kita mau follow the money begitu ya? Jadi metodenya ada dua, bisa bottom up, bisa top down ya. Bottom up itu dari industri keuangan ya, reporting parties melaporkan lalu didalami. Itu yang pertama. Yang kedua, atas inisiatif sendiri PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan transaksi keuangan dari si tersangka ini, bisa bahkan memeriksa ke lapangan ya. PPATK punya kewenangan melakukan pemeriksaan gitu untuk melihat transaksi itu. Kalau sudah ada hasilnya diberikan kepada KPK, dan ini akan berbunyi kalau dikaitkan dengan komunikasi atau hasil pemeriksaan oleh KPK. Wah ini transaksinya ada, komunikasinya ada, hasil pemeriksaannya ada, wah udah bagus sekali. Jadi memenuhi beberapa alat bukti yang nanti yang diproduksi oleh KPK sendiri. Bisa alat bukti pengakuan para tersangka, ada saksi, ada alat bukti dokumen ya dari transaksi perbankan, di mana kalau dakwaannya itu korupsi memang perlu izin ya dari OJK untuk memeriksa rekening mereka. Kalau KPK lakukan, kalau PPATK tidak perlu izin, nggak ada rahasia bang buat PPATK. Tapi kalau dakwaannya TPPU tidak perlu izin lagi, KPK bisa meminta langsung. Kemudian pasal 72 Undang-Undang 8 2010. Yang menarik, apakah ada TPPU? Kalau menurut saya kemungkinan besar ada. Karena kalau korupsi kita bagi dua kelompok besar, korupsi karena kerakusan, keserakahan, greedy corruption, dia tidak habis makan sendiri. Pasti disembunyikan, disamarkan. Tapi kalau korupsi karena kebutuhan, needy corruption, karena gaji kecil, dia makan sendiri masuk septic tank. Hampir tidak ada cuci uang. Jadi kalau dalam kasus ini, karena mereka sebenarnya tidak butuh duit untuk survive, tapi butuh duit untuk perkaya diri, untuk hedonisme, pasti ada cuci uangnya. Cuci uang itu ya gampang sekali kalau dia udah mengubah, memindahkan hasil kejahatan tadi dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usulnya, itu udah cuci uang. Baik. Diatur di pasal 3 Undang-Undang 8 2010. Jadi insya Allah ada. Silakan KPK pasanglah pasal TPPU untuk greedy corruption. Baik, karena ini ternyata tidak hanya satu kasus pemerasan begitu ya yang ada di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana kemudian atau apa sebenarnya indikasi kuat jika memang ada pihak lain yang kemudian terlibat dalam kasus ini? Apakah hanya melalui banyaknya cabang rekening itu bisa menjadi indikasi kuatkah atau ada poin-poin lainnya, Pak Yunus? Ya, jadi kalau PPATK pendekatannya follow the money ya. Jadi kalau follow the suspect itu KPK lakukan. Nah, PPATK membantu dengan follow the money, melihat dari mana dan kemana uang-uang hasil kejahatan tadi. Kalau sudah ketahuan nanti di persidangan, seperti disebut oleh Pak Giri tadi, terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari tindak pidana. Kalau dia gagal membuktikan, maka secara indirect kita bisa sebutkan bahwa memang itu berasal dari pidana korupsi, pidana pemerasan yang dilakukan oleh para pelaku ini gitu. Jadi akan memperjelas dari mana uangnya pergi kemana, termasuk yang menerima pun bisa kena, walaupun dia keluarganya, temannya bisa juga kena pasal 5 Undang-Undang TPPU nomor 8 2010. Karena menerima hasil tindak pidana itu juga pidana juga gitu. Sama dengan penadaan kurang lebih. Ya, Pak Giri, karena tadi juga sudah disinggung ya berkaitan dengan TPPU ini, apakah nanti kemudian juga memungkinkan jika KPK ini menerapkan semacam pasal berlapis yang tadinya hanya pemerasan dan juga gratifikasi begitu ya, nanti juga akan ada TPPU?
Sangat mungkin sekali, karena memang KPK punya keterbatasan waktu ya, setelah OTT 24 jam, pasal apa yang relatif kuat untuk bisa diterapkan, biasanya di konversi itu muncul gitu kan. Tapi kemudian nanti pertimbangan jaksa penuntut umum, mungkin dia akan mempertimbangkan pasal-pasal lain, termasuk pencucian uang. Pak Yunus tadi sudah menjelaskan, tetapi sebenarnya di Undang-Undang 2021, Undang-Undang Tipikor itu ada pasal yang cukup efektif, pasal 38B dan 38C, di mana harta sisa terdakwa yang di luar ya disangkakan oleh kasus yang inti tadi harus dibuktikan di pengadilan. Asalnya dari mana? Jadi barang-barang yang kemarin kita sempat lihat itu ya? Bisa, ya. Jadi ada motor, kemudian juga beberapa aset ya. Betul. Dan ini cukup efektif karena beberapa kasus besar seperti Gayus Tambunan dahulu, kemudian beberapa kasus yang baru nih pajak itu cukup efektif dan hakim menyatakan itu bersalah. Ya. Dan gratifikasi ini mempunyai kelebihan di mana tidak perlu dibuktikan motivasinya. Jadi misalkan nggak ada hubungannya nih dia dikasih hadiah. Dia hanya ketika dia tidak melaporkan pemberian terkait jabatannya itu dalam 30 hari kerja, itu membuktikan niat jahatnya di sana itu. Jadi memang bisa berlapis nih Pak Yunus ya. Selain TPPU kita bisa pakai pasal gratifikasi, pakai pasal 38B dan C Undang-Undang Tipikor. Yang tujuan utamanya adalah pemiskinan, Mbak. Kalau dari KPK bukan sendiri, berlapis ya, kumulatif, gabungan gitu. Gabungan. Ya betul, ya gabungan ya. Oke, kalau dari KPK sendiri sejauh mana KPK bisa menjangkau adanya keterlibatan pihak lain melalui PPATK misalnya? Mohon gimana? KPK kemudian ini mencari adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain di dalam satu kementerian tersebut melalui PPATK. Apa bisa yang jadi, dilakukan? bisa jadi. Dan sejauh jadi mana? Kalau pencucian uang itu cukup efektif ya untuk memetakan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan Pak Yunus tadi sudah menjelaskan follow the money, menjelaskan kalau KPK follow orangnya. Saya sedikit ya menambahkan mengenai gabungan tindak pidana kekerasan atau gratifikasi dengan cuci uang itu bisa sekali sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang TPPU harus digabungkan justru. Idealnya digabungkan. Oke, jadi ada penggabungan di situ ya. Berlapis kumulatif. Ya. Baik, sepakat juga. Ya betul Pak Yunus, betul Pak Yunus. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai dalam satu kementerian begitu ya, ini artinya akan diselesaikan terlebih dahulu kah atau nanti akan berjalan linear begitu ya? Jadi kasus dari Wamenakar ini selesai terlebih dahulu baru kemudian dicari yang lain-lain. Biasanya kan kalau kita pernah dengar sering istilah makan bubur gitu ya, ya memang harus dihabiskan sampai ke tengah, idealnya begitu. Jadi ini momentum bersih-bersih sebenarnya di Kemenaker, karena kalau kasus berulang ini momentum untuk bersih-bersih mengganti rotasi besar-besaran menurut saya. Karena saya lihat Dirjen yang baru dilantik Maret tahun ini pun juga melakukan korupsi. Jadi saya pikir ini harus ada upaya. Dan cara yang paling efektif menurut saya adalah dilakukan asesmen integritas itu. Pegawai-pegawai yang kira-kira integritasnya buruk ya disuruh mundur atau mungkin ada pola-pola lain yang sebaiknya tidak menjadi bagian dari pelayanan publik tadi. Karena investor nanti ini akan melihat Indonesia kalau misalkan ngurus K3 aja harus membayar berkali-kali lipat, maka tidak memandang Indonesia dipandang tidak menarik lagi dalam investasi mereka. Ini berbahaya. Apalagi kita butuh untuk membangun ekonomi yang lebih cepat lagi gitu kan. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun PPATK sudah mencatat ya nama-nama yang kemudian ini perlu ditelusuri lebih lanjut dan juga beserta dengan barang buktinya dan diserahkan kemudian ke KPK, dan ternyata KPK ini memiliki data lain begitu, sejauh mana wewenang PPATK untuk terus melakukan tindak lanjut berkaitan dengan nama-nama yang kemudian ini disebutkan atau yang sudah dikantongi oleh PPATK. Tapi dijawab nanti Pak Yunus, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun dari PPATK ini sudah menyodorkan nama-nama begitu, katakanlah ada A, B, C, D di sana, akankah itu akan terus ditindaklanjuti oleh PPATK jika sudah menjadi wewenang KPK melakukan pengusutan? Karena mungkin dikhawatirkan ada nama-nama yang berbeda begitu dalam penelusuran yang dilakukan masing-masing. Harus ditindaklanjuti oleh PPATK. Kewenangan ini memang berbeda. Dan PPATK lebih banyak berfungsi menunjang penegak hukum, dalam hal ini menunjang KPK ya, dengan pendekatan follow the money tadi ya. Jadi dia seperti pemain bola Mbak, midfielder, gelandang yang memberikan umpan terus kepada penyidik. Jadi tidak ada pelanggaran
kewenangan oleh PPATK tidak ada sama sekali. Bahkan menunjang sepenuhnya tugas KPK dan mereka mencari hasil kejahatan dalam rangka aset recovery. Ini penting sekali. Karena kalau pakai TPPU, PPATK gampang bergerak dan pakai TPPU banyak yang bisa terkena. Kemudian ada pembuktian terbalik. Itu yang paling penting, pembuktian terbalik yang sudah disebut oleh Mas Giri tadi. Baik, tapi pada saat Anda menjabat pernah tidak Pak Yunus terjadi seperti itu? Artinya sudah ada nama-nama yang kemudian dikeluarkan oleh PPATK, ternyata pada saat penetapan tersangka nama-nama tersebut ini justru lolos. Ya itu nggak masalah. Karena kita yang namanya pemain gelandang itu memberikan umpan kepada penyidik. Kalau penyidik katakanlah masuk angin misalnya atau bermain ya, kita bisa pertanyakan saja kemudian. Tapi urusan mereka sebenarnya itu bisa terjadi. Memang pernah terjadi pada waktu yang lalu. Baik, dari Pak Giri tapi bukan sendiri, dengan KPK seingat saya. bukan dengan KPK. Baik, saya konfirmasi ke KPK ya kalau begitu. Ini sebenarnya pernah terjadi tidak Pak Giri? Jika memang sudah ada nama-nama yang diberikan oleh PPATK begitu, tapi KPK tetap dengan idealismenya sendiri ya, sudah memiliki nama-nama tersendiri justru berbeda arah begitu dengan PPATK. Iya. Saya pernah di KPK, sekarang kan enggak ya. Mungkin saya berbicara lebih bebas sekarang. Kemungkinan itu terjadi karena memang kalau dari penyidik dan jaksa kan dia akan melihatnya kan apakah buktinya cukup itu tadi. Memang PPATK itu lembaga intelijen keuangan, dia akan menjelaskan aliran ke sana, tapi itu satu alat bukti kan, entah itu dokumen atau bukti petunjuk. Kemudian membuktikan bukti tambahan lain, 2 alat bukti yang cukup, mungkin saksi atau mungkin saksi ahli dan lain-lain. Ya, jadi saksi ahlinya dari PPATK. Dan idealnya memang semuanya harus ditindaklanjuti. Jadi apa yang disampaikan Pak Yunus, mungkin Pak Yunus punya pengalaman sendiri ya, karena memang beliau ini kepala PPATK. Jadi memang ini ujian bagi KPK untuk bisa imparsial ya. Nanti ini kemana arahnya, saya pikir ini saatnya KPK untuk melakukan rebound ya. Melakukan rebound. Setelah kita babak belur di revisi undang-undang, kemudian orang disingkirkan termasuk saya begitu kan butuh rebound ini. Dan ini menumbuhkan harapan lagi sebenarnya. Oke, baik. Kalau dengan kasus seperti ini, sebenarnya pola yang mungkin saja terjadi ini seperti apa sih Pak Giri? Karena kan kita ketahui di kasus yang sebelumnya, di mana 8 orang tersangka itu sudah ditetapkan, ternyata sudah tahun 2019. Dan dalam waktu dekat informasinya Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya dan juga saat ini juga turut diperiksa. Anda melihat arahnya seperti apa? Akankah menyentuh pejabat-pejabat pada kementerian begitu? Kalau saya tidak mengetahui secara persis ya, yang alat bukti yang dimiliki oleh KPK saat ini ya. Tapi memang kalau kita melihat pengenaan pasal 64 KUHP di mana itu ada pengulangan gitu ya. Mungkin dia memikirkan hal itu. Jadi memang terus kemudian ada turut serta pasal 55 dan 56 itu. Ini menarik sebenarnya untuk diikuti nanti akan sejauh mana kasus ini akan berjalan. Tapi memang dari kasus-kasus besar yang dibongkar KPK itu yang bermula dari OTT itu bisa sampai jauh gitu ya. Kecuali nanti penyidiknya kena TWK lagi begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun kasus ini nantinya juga akan turut memeriksa ya pejabat-pejabat dari kementerian, baik itu kementerian yang sebelumnya maupun juga saat ini, akan sejauh mana ini bisa transparan menurut PPATK? Memang transparansi salah satu prinsip yang penting dari bukan saja corporate governance, juga public governance, termasuk PPATK dan KPK. Kalau ada transparansi, orang tidak bisa bermain, karena orang bisa diawasi oleh orang lain. Kasus di Kemenaker ini kan karena prosesnya tidak transparan. Biaya nggak transparan, syarat nggak transparan, jadi waktu pun kurang transparan, jadi bisa dimainkan harga itu. Nah, PPATK kerjanya pun harus transparan, dan memang nggak bisa hasil pemeriksaannya diberikan kepada publik. Yang bisa adalah nanti KPK lah di dalam menerapkan atau mengumumkan hasil-hasil penyidikannya, silakan. Tapi PPATK tidak bisa mengumbar kepada publik karena itu rahasia jabatan itu. Ada sanksinya kalau diumbar ke publik ya. Pak Giri, yang menarik juga ya, yang kemudian disoroti oleh publik ini adalah statement-statement yang kemudian ini keluar Pak Giri dari Wakil Menaker yang kemarin sudah ditangkap. Ini menyebutkan bahwa hukuman mati untuk koruptor dan lain sebagainya ini sangat-sangat kontradiktif dengan apa yang kita ketahui hari ini. Ini bagaimana bisa kalau menurut Anda seorang yang terus mengencarkan untuk anti korupsi dan lain sebagainya ini justru menjadi pelaku utama? Ya ini memang fenomena seperti ini ya. Banyak koruptor itu kemudian senyum dada-dada di depan lobi, depan wartawan.
seakan-akan dia tidak merasa bersalah. Kalau kita amati apa yang terjadi kemarin itu sebelum konvers, ketika tersangka IEG ini turun, dia menangis kan, gitu kan. Kemudian berapa menit kemudian dia dada-dada tersenyum. Ini menarik kan, semacam kalau di psikologi itu mirip-mirip bipolar itu ya. Jadi dia mempunyai kepribadian ganda atau memang dia acting sebenarnya ya. Jadi dia tetap ingin up gitu di politik, dia bicara anti korupsi, mewakili aktivis 98. Ya. Saya juga aktivis 98 juga Pak, tapi di level yang bawah gitu ya. Nah ini ada semacam kontradiksi, dia bicara hukuman mati, kemudian dia menangis, kemudian dia tertawa, kemudian dia bilang gajinya sedikit, tapi begitu KPK menyita itu mobilnya belasan, Ducati pun 3, harga Ducati 1 aja udah berapa itu gitu ya. Nah itu kan menunjukkan semacam apa ya, kita sulit percaya, ketika kita lama di KPK itu sulit percaya dengan orang-orang tanda kutip baik gitu kan. Karena di balik kebaikan itu adalah menyembunyikan sebenarnya kebusukan mereka itu ya. Jadi ini bagaimana mungkin gitu ya, Juli tahun lalu ada tersangka Dirjen di Kemenaker, kemudian ada Dirjen dilantik Maret, jadi tersangka lagi di bulan Agustus, Juli kemarin ada tersangka lagi gitu. Dan saya pikir entah itu birokrat atau politikus, mereka pandai berakting seakan jadi orang-orang baik gitu kan. Jadi disinilah sebenarnya pentingnya integritas Mbak. Integritas itu kan dalam kesendirian dia memimpin dirinya gitu kan. Bagaimana dia memutuskan suatu gitu kan, mau korupsi atau tidak, minta suap atau meras segala macam. Ini kan nggak bisa dideteksi oleh sesuatu yang formal ya. Upaya-upaya pencegahan, fakta integritas dan lain-lain. Cara yang paling efektif ya OTT gitu. Jadi ya cara yang efektif data-data PPATK, cara yang paling aktif lifestyle check gitu kan. Kita ikuti di rumahnya, dia ke kantor pakai mobil sederhana, di rumahnya mobil mewah banyak, kemana dia ATM, dia rumahnya di mana saja, dan lain-lain. Itu bisa diikuti, bisa dipetakan, dan biasanya ada kontradiksi di sini. Jadi kita akan berpikir rasa, kok ternyata gitu ya. Bahkan ada yang menyindir dengan kata-kata ataupun juga diksi, jangan-jangan ini nggak tahu ya apa yang dia lakukan, ini tidak sadar begitu. Sebenarnya arahnya nggak ke sana ya, nggak mungkin mereka nggak tahu batasan ini boleh atau hitam putihnya apa yang ia lakukan. Kalau 16 tahun di KPK, saya bisa berkesimpulan mereka hanya pura-pura tidak tahu. Karena uang korupsi isi money itu mungkin nikmat bagi mereka ya. Jadi istilahnya acting-acting itu dipandang bisa mengecoh KPK, tapi kita kan penyidik kan cukup lama memahami pola semacam ini, jadi kita nggak mudah percaya. Baik, Pak Giri, Anda melihat kasus ini secara keseluruhan, seberapa mungkin ini juga akan membuka mereka-mereka yang bernasib sama seperti Noel, artinya mengetahui tapi membiarkan, ternyata sudah lama terjadi, bahkan sudah menggerogoti tubuh kementerian sebelum-sebelumnya, tapi banyak juga kok yang tahu tapi tidak melapor? Ya memang agak sulitnya memberantas korupsi itu di sini sebenarnya. Jadi banyak negara-negara gagal tuh. Kayak Filipina itu korup juga, Thailand korup juga, Indonesia. Karakternya sama, bahwa mereka memang teori konsepnya banyak, cuap-cuapnya banyak, tapi kemudian secara manajemen SDM jelek. Contohnya adalah gajinya rendah gitu kan. Jadi bagaimana orang yang berisiko membuat keputusan tinggi digaji dengan tidak memadai. Jadi kita lihat bagaimana negara ini memperlakukan, misalnya presiden gajinya 69 juta, nggak tahu sekarang berapa ya, dulu 69. Sementara di suatu BUMN gajinya ratusan bahkan miliaran per bulan, kan kontradiksi. Yang punya kewenangan besar presiden, tapi kemudian yang diapresiasi. Ini salah satu kegagalan yang kalau kita bandingkan dengan negara maju, itu yang membedakan kita. Kita tidak cukup bagus melakukan manajemen dalam arti bernegara tadi. Nggak masuk akal gitu ya. Nah ini kan kemarin terungkap ketika Noel bicara gaji saya hanya 11 juta ditambah tunjangan nggak nyampe 50 juta. Jadi kemudian saya harus nyopet itu. Saya lihat ini kayak bercanda, ternyata copetannya 3 miliar plus Ducati gitu ya. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, PPATK memang membaca dengan angka-angka dan juga transaksi, tapi bagaimana mendeteksi seseorang mungkin menerima dana yang tidak terlalu besar seperti yang kita ketahui hari ini 3 miliar ataupun di bawah itu begitu ya. Namun ia mengetahui adanya transaksi yang tidak beres di satu kementerian atau mungkin di instansi lain. Jadi PPATK memang lebih fokus pada follow the money, melihat transaksi-transaksi itu ya. Dan untuk bagaimana
pengetahuan dia si pelaku mengenai yang terjadi di Kemenaker misalnya ya, itu lebih banyak dari pengakuan mereka atau dari pemeriksaan oleh KPK sendiri gitu. Jadi tadi saya sebutkan data transaksi kalau dihubungkan dengan data komunikasi dengan hasil pemeriksaan itu akan banyak sekali berbunyi, akan menemukan banyak alat bukti, bukan saja bisa menambahkan tersangka lain, misalnya uangnya lari lagi ke orang lain, ke pejabat yang lebih tinggi, pejabat yang lama, bisa saja. Kalau ada dua bukti permulaan ya, dua bukti alat bukti permulaan yang cukup, bisa dinaikkan menjadi penyidikan, bisa jadi tersangka baru. Baik, tentunya tindakan yang kemudian ini kita tunggu-tunggu untuk para mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ya, seadil-adilnya tentunya masyarakat berharap pada seluruh penegak hukum untuk menindak ini semua. Terima kasih banyak Pak Yunus sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dan juga Pak Giri yang sudah menyampaikan seluruh perspektifnya pada malam hari ini. Selamat malam, semuanya sehat selalu.